Di balik kaki pincang Prabowo Subianto, ternyata banyak menyimpan kisah yang mengharukan. Mantan prajurit Kopassus ini sejak muda memang terkenal berani dan nekat meski menantang maut. Nyawanya selalu berada dalam ancaman saat menjalankan tugas. Mati adalah garansi yang sudah pasti dan hidup adalah keberuntungan. Ada satu kisah saat Prabowo melakukan operasi terjun payung di PDA Aceh. Sebagai ajudan, Kapten Agustinus Susanto bertugas menyiapkan segala keperluan dan perlengkapan Prabowo untuk terjun payung. Namun saat itu ia menemukan kejanggalan. Agus mendapati 3 payung. Anehnya, satu payung yang seharusnya digunakan Prabowo ada tandanya. Di payung tersebut tercantum tulisan, "Ini untuk siapa?" Karena sadar ada sesuatu yang mencurigakan, Agustinus pun memutuskan untuk menukar perlengkapan terjun milik Prabowo dengan kepunyaannya. "Setelah saya siapkan semua, payung punya beliau saya tukar dengan payung saya," kata Agustinus. Ia tidak berani menyebut kejanggalan itu kepada Prabowo. Agustinus pun tidak mau menduga ada seseorang yang berusaha melakukan percobaan untuk mencelakai Prabowo Subianto saat itu. Singkat cerita, ketika terjun dari pesawat, kejadian nahas menimpa Agustinus. Ia tidak berada pada posisi seharusnya penerjun payung ketika melompat keluar dari pesawat. "Pada saat saya loncat, saya kaget. Ternyata kaki saya berada di atas kepala." Seketika pun ia menyadari payung yang dipakainya ada masalah. Perlengkapan terjun itu seharusnya dipakai Pak Prabowo Subianto. Agustinus kemudian berusaha menggerakkan kakinya seperti mengayuh agar posisi badannya berbalik. Begitu posisi badannya benar, ia langsung menarik tuas parasut cadangan. Namun sayangnya, payung cadangan belum mengembang sempurna, tubuh Agustinus sudah lebih dahulu menghantam tanah. Nyawanya selamat, namun tubuh Agustinus cedera berat hingga harus dirawat di rumah sakit. Mengetahui ajudannya mengalami kecelakaan, Prabowo langsung menjenguk. Beliau bilang, "Kalau rumah sakit di Indonesia nggak bisa, saya minta agar kamu dirujuk di luar negeri," imbuhnya. Andai saja waktu itu Agus tidak menukar payung itu, barangkali nasib malang justru didapati Prabowo. Tak hanya itu, kisah Prabowo yang lolos dari maut juga terjadi dalam pertempuran di Timor Timur menghadapi Fretilin. Prabowo menjadi wakil komandan dari Jenderal Purnawirawan Syahrir MS. Di suatu lembah yang dikenal dengan sebutan daerah Tusuk Sate, ada sniper Fretilin yang bersembunyi di balik pohon dan bebatuan. Senapannya sudah terkunci menyasar target. Tak lama berselang, Pak Syahrir menjerit kesakitan. Kakinya berdarah bersarang peluru tajam. Sniper itu memang sengaja menembaki kaki sang komandan untuk memancing pasukan lain datang membantu. Akan tetapi, tidak ada yang berani bergerak. Semua prajurit tampak saling menunggu dalam ketakutan. Sementara dari kejauhan, suara Komandan Syahrir terus menjerit kesakitan. Awalnya Prabowo merasa dilema, pilihannya antara hidup dan mati. Namun justru di saat seperti itulah jiwa kesatrianya muncul meski maut di depan mata. Ia kemudian membuka bajunya dan dengan langkah penuh hati-hati mendekati Komandan Syahrir yang terluka. Harusnya Prabowo meninggal tertembak karena pasti sudah dalam jangkauan bidikan sniper Fretilin. Namun entah kenapa sang penembak tidak melepaskan pelurunya. Belakangan diketahui bahwa sniper Fretilin yang bertugas saat itu merasa iba terhadap Prabowo. Hal itu diketahui saat sniper tersebut tertangkap. Dalam kisah pertempuran lainnya, Prabowo pernah jatuh dari tebing yang sangat tinggi karena tidak kuat mengangkat beban yang sangat berat.
Ia terjun bebas dan hampir kehilangan nyawanya. Beruntung ada pepohonan yang menahannya. Pada tahun 1981, bersama Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo dikirim ke Jerman Barat untuk belajar penanganan anti-teror. Luhut, Prabowo, dan 5 tentara Turki ditempa dengan keras selama 22 pekan di Jerman. Suatu ketika, Prabowo jatuh dalam sebuah latihan terjun payung dan kakinya patah. Luhut sebagai atasan Prabowo kala itu sampai menandatangani persetujuan kooperasi besar untuk menangani kaki Prabowo. Uniknya, beragam kecelakaan yang menimpa badan dan kaki Prabowo tidak dianggap sebagai sesuatu yang heboh. Menurutnya, hal itu biasa bagi seorang tentara. Namun saat usianya mulai menua, dampak dari cederanya di masa lalu mulai terasa menyakitkan dan mengganggu. Prabowo jadi agak kesulitan berjalan seperti pincang atau diseret. Sejak 6 atau 7 tahun lalu, Prabowo sudah mencari pengobatan terbaik untuk mengobati kakinya. Salah satunya mendatangi rumah sakit di Brisbane, Australia pada tahun 2019. Tapi sepertinya hingga saat ini kaki Prabowo belum bisa pulih seperti sedia kala. Itulah kisah di balik pincangnya kaki Pak Prabowo. Banyak yang tidak mengetahui kisah ini sehingga sering ikut-ikutan mengejek Presiden ke-8 Indonesia ini. Di balik kakinya yang pincang, ternyata diselimuti perjuangan hidup dan mati membela Ibu Pertiwi. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Ini ada di satu daerah tusuk sate. Jadi di sini ada sniper dari Fretilin. Jadi Pak Sahrir ini ketembak kakinya, makanya beliau kan agak pincang ya, karena ketembak kakinya. Nah, dalam situasi seperti ini, siapapun yang datang memang sengaja untuk memancing supaya yang datang nanti langsung ditembak, langsung ditembak gitu ya. Jadi nggak ada yang mau diapain ini, jadi saling menunggu dan akhirnya Pak Prabowo sebagai wakil membuka baju ya, kemudian mendatangi komandannya nih Sahrir ini, membawa menggotongnya dengan resiko juga akan mati. Oh iya. Karena snipernya udah di sini. Yang menarik adalah secara teoritis nih harusnya mati, ya, karena sniper nggak mungkin nggak tepat. Ternyata apa? Tidak ditembak. Jadi Pak Prabowo mengangkat ini. Dia tidak membawa senjata, sengaja dibuka bajunya, membawa menggotong komandannya. Itulah yang menyelamatkan Sahrir MS, kemudian sempat menjadi Danjen Kopassus. Nah, kemudian berapa bulan kemudian tertangkaplah, ada dalam satu situasi tertangkaplah orang yang diduga menjadi sniper dan diinterview. Saya lupa kalau tidak salah Pak Tono Suratman ya. Kemudian diinterview, apakah kamu yang ini? Ya, saya yang waktu itu jadi sniper dalam pertempuran di situ. Terus kamu lihat kan ada orang yang memanggul itu ini ya. Kenapa kamu tidak tembak? Gitu. Terus diceritakanlah kenapa dia tidak tembak. Jadi sebenarnya dia udah dalam bidikan. Satu kali klik kena Bapak. Peluru itu pasti kena dan pasti tepat kata dia. Tapi entah kenapa ketika dia mau klik itu dia merasa kasihan.